Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas manajemen B, akan mempresentasikan ruang lingkup akuntansi. Materi pertama akan dibacakan oleh Sisil atau Sylvia, materi kedua akan dibacakan oleh Avi, materi ketiga akan dibacakan oleh Ega, materi keempat akan dibacakan oleh Dila, materi kelima akan dibacakan oleh Sevia, materi keenam akan dibacakan oleh Aldi, materi ketujuh akan dibacakan oleh Rizka, materi yang ke-8 akan dibacakan oleh Reva, materi ke-9 akan dibacakan oleh Dila dan Rizka. Semoga materi ini akan menambah wawasan Anda dan jika ada kekurangan kata atau salah kata, mohon dimaklumi. Berikut adalah presentasinya. A. Sejarah perkembangan akuntansi. 1. Sejarah lahirnya praktik akuntansi dalam kehidupan manusia. Praktik pencatatan akuntansi itu dalam arti pencatatan akuntansi yang berhubungan dengan bisnis. Pada tahun 3200 SM telah dikenal dua jenis teknik, yaitu yang pertama itu jenis teknik koin, dan teknik yang lain yaitu dalam bentuk yang lebih besar dengan berbagai variasi yang lebih kompleks dibandingkan koin. 2. Sejarah sistem pencatatan akuntansi. Sistem pencatatan akuntansi pertama kali ditemukan pada tahun 1494 oleh Lucas Paciolo, seorang ahli matematika berkebangsaan Italia. 3. Perkembangan ilmu akuntansi. Perkembangan ilmu akuntansi itu semenjak ditemukannya sistem pencatatan berpasangan oleh Paciolo. Akuntansi terus berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi. Pada tahun 1776 menimbulkan dampak positif terhadap perkembangan akuntansi. Perubahan dibentuk oleh sekumpulan orang yang bekerja bersama-sama dalam satu badan. Pada tahun 1845 dikeluarkanlah Undang-Undang Persatuan pertama di Inggris untuk mengatur tentang organisasi dan status perusahaan. Dalam undang-undang itu diatur tentang kemungkinan perusahaan meminjam uang, mengeluarkan saham, dan membayar utang. Perkembangan ekonomi di Inggris ini juga menular ke Amerika Serikat, sehingga ilmu akuntansi juga mulai berkembang di sana. Saat tahun 1930, Amerika Serikat membentuk Security Exchange yang disingkat SEC. 4. Perkembangan akuntansi di Indonesia. Perkembangan akuntansi di Indonesia tentu tidak bisa lepas dari perkembangan akuntansi di negara asal perkembangannya, negara luarnya yang membawa akuntansi itu ke Indonesia. Seperti diketahui, bangsa Indonesia dijajah selama lebih dari 3,5 abad oleh Belanda. Setelah kemerdekaan, ketidaksukaan kepada Belanda juga mempengaruhi eksistensi perusahaan Belanda. Pada tahun 1950-an, perusahaan milik Belanda dinasionalisasikan diikuti perusahaan Amerika, sehingga sudah barang tentu perusahaan Amerika juga membawa sistem akuntansinya. Amerika terus memberikan bantuan kepada Indonesia, antara lain berupa sistem akuntansi, dosen-dosen, tamu,
dosen-dosen tamu yang mengajar di berbagai universitas di Indonesia, dan beasiswa kepada dosen Indonesia untuk belajar di Amerika. Pada tahun 1980, atas bantuan pinjaman dari World Bank, pemerintahan Indonesia melakukan upaya harmonis sistem akuntansi sebagai upaya untuk menghapus dualisme tadi. Upaya yang dilakukan antara lain pendirian pusat pengembangan akuntansi (buka kurung PPA tutup kurung) di tempat universitas yaitu UI, UGM, UNPAD, dan USU.P. Pengertian akuntansi menurut American Accounting adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi. Akuntansi sebagai ideologi. Pihak yang menganggap sebagai ideologi mengatakan bahwa akuntansi merupakan alat untuk melegitimasi keadaan struktur sosial, ekonomi, serta politik. Akuntansi sebagai bahasa. Akuntansi adalah bahasa perusahaan yang dapat berbicara dalam kurung berkomunikasi tentang suatu perusahaan atau organisasi yang dilaporkan. Akuntansi sebagai catatan historis. Akuntansi telah dianggap wahana untuk memberikan gambaran tentang sejarah organisasi dan transaksi yang dilakukan atau digambarkan dengan lingkungannya di masa lalu. Akuntansi sebagai realitas ekonomi saat ini. Akuntansi dianggap dapat memberikan gambaran ekonomi perusahaan pada saat ini. Sistem akuntansi ini mengacu pada International Financial Report Standard. Akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi merupakan teknik yang menggambarkan proses dari hubungan antara sumber data dan para penerima informasi melalui komunikasi. Akuntansi sebagai komoditi. Komoditi adalah barang yang dijual kepada konsumen penerima karena daya gunanya. Akuntansi sebagai sistem pertanggungjawaban. Akuntansi juga dapat dijadikan sebagai media untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan suatu perusahaan atau lembaga kepada pemilik. C. Bidang pengetahuan akuntansi. Akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan yang bersifat teknologi. Perangkat pengetahuan akuntansi terus berkembang mengikuti kemajuan ekonomi serta teknologi dan informasi, sehingga materi-materi yang dipelajari dalam bidang studi mencakup hal-hal berikut ini. A. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan membahas prinsip, standar, metode, dan prosedur akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Ditujukan kepada pihak di luar perusahaan. B. Akuntansi biaya. Bidang akuntansi biaya berfokus pada masalah penetapan dan pengendalian biaya, terutama yang berhubungan dengan biaya
produksi dan khususnya dalam perusahaan manufaktur atau perusahaan industri. C. Akuntansi manajemen. Bidang akuntansi manajemen lebih berfokus pada memanfaatkan data akuntansi untuk pengambilan keputusan dan pengendalian operasi perusahaan secara keseluruhan. D. Auditing. Bidang ini membahas prinsip, prosedur, dan teknik pengauditan dalam rangka menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU). E. Sistem akuntansi. Bidang ini membahas perancangan, pencatatan, dan pengelolaan data agar laporan keuangan dapat disusun serta disajikan dengan cepat, akurat, dan efisien. F. Akuntansi pajak. Bidang ini membahas transaksi penting perusahaan dan berbagai peraturan perpajakan yang bersangkutan serta pengaruh perusahaan tersebut terhadap laporan keuangan, khususnya penentuan laba perusahaan. G. Manajemen biaya. Manajemen biaya berfokus pada pengukuran aktivitas dan objek-objek strategis manajer divisi agar memaksimalkan kepentingan divisinya sembari memaksimumkan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. I. Akuntansi pemerintah dan akuntansi lembaga non-profit. Lembaga-lembaga non-profit lainnya mengkhususkan diri pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah serta organisasi non-profit lainnya. Laporan transaksi dari unit-unit pemerintah serta organisasi non-profit lainnya. J. Akuntansi sosial. Bidang ini berfokus pada masalah penggunaan dana-dana kesejahteraan sosial dan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. K. Teori akuntansi. Bidang ini membahas konsep dan penalaran yang menjelaskan mengapa prinsip atau standar akuntansi tertentu dipilih serta membahas sebagai aspek rekayasaan akuntansi untuk menghasilkan kerangka konseptual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pekerjaan akuntan. Secara garis besar, pekerjaan akuntan dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan independen yang bekerja pada pembayaran tertentu. Yang kedua, akuntan manajemen. Akuntan manajemen adalah akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, akuntan pendidik. Akuntan pendidik bertugas untuk mendidik atau mengajar di bidang akuntansi, melakukan penelitian di bidang akuntansi dan menyusun kurikulum di bidang akuntansi. Yang keempat adalah akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah ini yang bekerja di bagian badan-badan pemerintah. E. Pemarkah informasi akuntansi. Akuntansi menyediakan cara untuk mengumpulkan informasi dan melaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi yaitu investor, karyawan, kreditor, pemasok atau supplier, pemerintah, dan masyarakat. Yang pertama, investor. Investor adalah orang atau perusahaan yang menanamkan modalnya terhadap suatu perusahaan, biasanya dalam bentuk aset atau uang. Investor memerlukan informasi laporan keuangan dari perusahaan untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi terhadap suatu perusahaan. Yang kedua, karyawan. Karyawan yaitu orang yang bekerja di suatu perusahaan dan mendapatkan imbalan jasa. Karyawan memerlukan informasi laporan dari perusahaan untuk mengetahui laba yang diperoleh oleh perusahaan dan balas jasa yang diberikan kepada karyawan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, kreditor. Kreditor adalah orang yang memberikan izin pinjaman dana terhadap suatu perusahaan untuk berbagai keperluan. Kreditor biasanya memerlukan informasi keuangan untuk memutuskan apakah pinjaman dana yang diberikan kepada perusahaan dapat dibayarkan saat jatuh tempo.
Jadi informasi yang dibutuhkan kreditor adalah besarnya kekayaan perusahaan, yang kedua kemampuan menghasilkan laba, yang ketiga perbandingan antara utang dan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Keempat adalah pemasok atau supplier. Supplier adalah orang atau perusahaan yang menjual suatu barang kepada perusahaan lain. Biasanya supplier untuk meningkatkan omsetnya, mereka menjual dagangannya dengan cara kredit. Informasi yang dibutuhkan oleh supplier yaitu besarnya kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, kemampuan menghasilkan laba, dan perbandingan antara utang dengan kekayaan perusahaan. Yang kelima adalah pemerintah. Pemerintah yaitu orang yang memiliki wewenang untuk memberikan aturan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan usaha tersebut. Pemerintah membutuhkan informasi keuangan untuk menentukan berapa pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan. Informasi yang diperlukan pemerintah yaitu laba yang diperoleh oleh perusahaan. Yang kedua, beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk beroleh pendapatan. Yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat adalah orang yang mendapat dampak dari adanya keberadaan suatu perusahaan tersebut. Mereka membutuhkan informasi laporan keuangan untuk mengetahui kecenderungan dan perkembangan atau kemakmuran suatu perusahaan dan segala aktivitasnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dalam penyusunan laporan keuangan. A. Konsep entitas usaha. Konsep ini menghendaki pemisahan secara tegas antara perusahaan dengan pemilik. B. Konsep kelangsungan usaha. Konsep ini menghendaki adanya dasar pemikiran bahwa suatu perusahaan didirikan untuk jangka waktu tak terbatas. C. Konsep dasar keuangan. Konsep ini menghendaki agar penyusunan laporan keuangan menggunakan kesatuan unit lapor, sehingga ada kesatuan pemahaman dari pembaca laporan keuangan. D. Konsep realisasi penghasilan. Konsep ini menyatakan bahwa realisasi penghasilan adalah ketika adanya penjualan atau penyerahan jasa, bukan saat pembayarannya. E. Konsep harga pokok. Konsep ini menghendaki adanya pengukuran aset sebesar nilai perolehan awal. F. Konsep menandingkan antara penghasilan dan biaya. Konsep ini menghendaki adanya ketepatan dalam menandingkan penghasilan satu periode buku dengan biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut. G. Konsep tidak memihak atau objektivitas. Konsep ini menghendaki bahwa semua pos yang dicantumkan dalam laporan keuangan harus didukung oleh bukti-bukti yang objektif. H. Konsep konsistensi. Konsep ini menghendaki penggunaan metode-metode secara tepat dari suatu periode ke periode selanjutnya. I. Konsep penjelasan atau pengungkapan. Konsep ini menghendaki agar laporan keuangan mencakup informasi yang diperlukan untuk penyajian yang terbuka. J. Konsep materialitas. Materialitas merupakan pelengkap dari konsep penjelasan. K. Konsep hati-hati. Dalam laporan keuangan tidak diperkenakan menunjukkan aset di atas harga pokoknya. Demikian juga kewajiban. Yang ketujuh adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik merupakan ciri khas yang memberikan informasi laporan keuangan berguna bagi para pemakai. Ada beberapa standar kualitatif yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama dapat dipahami. Laporan keuangan harus dapat dipahami agar para pembaca atau yang pemakai tidak bingung atas laporan keuangan tersebut. Yang kedua yaitu relevan. Relevan ini informasi keuangan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan pemakai dan membantu pemakai dalam mengevaluasi peristiwa di masa lalu serta di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu adalah keandalan. Keandalan di sini yaitu informasi keuangan yang dihasilkan suatu perusahaan harus diuji kebenarannya dan pengukurannya harus tetap. Yang keempat yaitu dapat dibandingkan. Penyajian laporan dapat membandingkan laporan keuangan antar periode sehingga dapat mengidentifikasi kecenderungan posisi atau kinerja pekerjaan. Yang
5. Ada netral. Netral di sini, laporan keuangan harus disampaikan ke semuanya, bukan di orang tertentu saja. Dikarenakan jika diberikan atau diberitahukan kepada orang tertentu saja, maka orang-orang yang lainnya, orang yang umum, tidak akan mengerti bagaimana laporan keuangan kita, bagaimana uang masuk keluar uangnya kita. Jadi harus diberitahukan kepada semua orang. Lalu yang keenam adalah tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan secara sedini mungkin atau tepat waktu atau sebelum waktu yang ditetapkan. Agar jika waktu pengumpulan laporan keuangan tersebut pas atau tepat waktu yang ditentukan, takutnya kita nanti sama pimpinan di komen atau gimana. Jadi harus sedini mungkin, secepat mungkin laporan keuangan tuh harus dikumpulkan, harus diberitahu, harus ditunjukkan kepada pimpinan. Jadi begitu. Yang ketujuh yaitu lengkap. Informasi keuangan harus disajikan secara fakta. Jadi laporan keuangan harus dijadikan dengan fakta agar kebenarannya yaitu tidak main-main. Jadi harus sesuai fakta dan laporan keuangan itu sangat penting. Laporan keuangan dan unsur-unsurnya. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari aktivitas akuntansi. Laporan ini mengikhtisarkan data transaksi dalam bentuk yang berguna bagi pengambilan keputusan. Laporan keuangan terdiri dari beberapa hal, yaitu laporan laba rugi, laporan ekuitas pabrik, neraca, dan laporan arus kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila. Saya akan menerangkan tentang bentuk dan jenis perusahaan. Perusahaan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini yang bergerak dalam bidang pelayanan agar masyarakat bisa semakin nyaman. Contohnya seperti pelayanan hotel, traveling, salon, bengkel, dan yang lainnya. Yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan produk tanpa mengubah atau mengelola lagi sifat dari produk yang bersangkutan. Yang ketiga adalah perusahaan industri. Perusahaan industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan bahan baku yang menghasilkan produk jadi melalui proses produksi. Berdasarkan bentuknya, perusahaan dibagikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh seseorang dan dijalankan oleh suatu orang dengan penuh tanggung jawab dan penuh atas segala resiko yang diterimanya. Yang kedua ada persekutuan-persekutuan, yaitu perusahaan yang dijalani oleh 2 orang atau lebih untuk bekerja sama, menjalankan usaha, dan membagi keuntungan atas perjanjian yang telah disepakatinya. Di sini, di perusahaan persekutuan terbagi menjadi 2, yaitu ada persekutuan firma dan ada persekutuan komindater atau CV. Yang persekutuan firma yaitu persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama bersama. Yang persekutuan komindater atau CV yaitu persekutuan dengan seseorang atau beberapa orang sekutunya mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pihak ketiga. Lalu yang ketiga yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini adalah persekutuan berbadan hukum dengan tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang disetornya. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.